Pringgasela merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apabila mengacu dari kota Selong, diperkirakan jarak tempuh untuk mencapai desa Pringgasela mencapai 7 km atau sekitar 50 km dari kota Mataram. Terletak pada ketinggian kurang lebih 327 hingga 400 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata suhu daerah mencapai di atas 10 sampai 27 derajat Celcius. Diapit oleh beberapa desa, di antaranya arah utara Desa Pengadangan, barat Desa Aikdewa, selatan Desa Pringgasela Selatan, dan timur Desa Pringgasela Timur. Dengan jumlah penduduk mencapai 9.140 jiwa, sebagian besar menganut agama Islam. Dalam pergaulan, masyarakat menggunakan bahasa daerah yang tergolong rumpun bahasa Selaparang dan rumpun bahasa Taliwang atau Sumbawa. Dilihat dari segi bahasa, kata Pringgasela berasal dari kata pringga dan sela, yang memiliki makna pertama prajurit batu, dan kedua adalah bagian dari Selaparang atau keturunan Raja Selaparang. Perpecahan yang dialami oleh keluarga Raja Selaparang membuahkan salah satu pihak keluarga berupaya menyingkir ke Sumbawa. Mereka diterima oleh Raja Sumbawa dengan catatan bersedia membantu menumpas musuh-musuhnya. Menyadari sudah tinggal lama di Sumbawa, upaya menyingkir diakhiri dengan memutuskan kembali ke tanah leluhur. Dalam perjalanan kembali ke tanah leluhur, mereka ditemani oleh 44 orang yang terbagi dalam 4 kelompok dengan ketentuan yang lebih dulu menemukan tanah leluhur mewajibkan mencari kelompok lainnya. Hingga salah satu kelompok berhasil tiba di Pringgasela. Dengan luas wilayah yang mencapai 497 hektar, dengan sebagian besar berupa area persawahan, mendorong keadaan alam di desa Pringgasela sebagai daerah agraris, sehingga masyarakat Pringgasela mayoritas berprofesi buruh tani dan para wanita sebagai pengrajin tenun khas Pringgasela. Lelaki itu duduk di sana sebagai penenun, susah nanti tidak bisa cukup. Nah itu, jadi istri ditinggalkan di rumah, dalam artian suami mencari kerja di sawah kayak di luar begitu, di desa orang, tetapi pekerjaan tenun itu selalu dikerjakan oleh istrinya yang ada di rumah sambil menunggu suaminya pulang. Karena itu sudah memang tradisi, dengan tujuan orang-orang tua itu mengikat para gadis mereka di kerajinan ini supaya tidak keluar rumah. Ya, itu cara mereka memingit para gadis-gadis mereka itu dengan kerajinan tenun ini. Perkembangan tenun Pringgasela diperkirakan terkait dengan perkembangan tenun di Pulau Lombok terjadi dari Pujut ke Batu Jai, kemudian pindah ke Sukarara, kemudian berlanjut menyebar sampai ke desa-desa di Lombok Timur, salah satunya adalah desa Pringgasela. Diyakini oleh penduduk bahwa tradisi tenun di Pringgasela telah ada pada zaman Belanda. Bahkan sebelum penjajahan Belanda, tercermin dari adanya kain yang berumur ratusan tahun, serta penenun masih menggunakan alat tenun tradisional yang digerakkan dengan tangan, yakni gendongan, dengan beberapa bagian antara lain lampat jajak, terbuat dari kayu kelapa atau jenis kayu lain berfungsi sebagai tempat berdirinya jajak. Mangan jajak, terbuat dari kayu nangka, pada bagian tengahnya berlubang, berfungsi untuk memegang tutukan yang telah berisi rol benang yang didesain.
Tutukan digunakan sebagai tempat gulungan benang yang telah didesain motifnya. Lelagan, balok kayu terbuat dari kayu kelapa yang berfungsi sebagai tempat kaki bertumpu. Lekot, alat yang terbuat dari kayu randu berbentuk semi busur, dengan bagian tengahnya berbentuk segi empat melengkung yang berfungsi sebagai sandaran untuk mengencangkan perangkat-perangkat lain pada waktu menenun. Apit dilengkapi dengan anak apit yang berbentuk sapu lidi yang ditempatkan di celah-celah lubang apit. Bentuk dari apit ini adalah segi empat yang digunakan untuk menggulung lembaran kain yang sebagiannya sudah jadi dalam proses. Belida, alat ini bentuknya seperti pedang yang fungsinya untuk menekan benang menjadi rapat dan padat. Kenapa bentuknya seperti itu? Supaya waktu kita masukkannya ke dalam benang itu tidak sampai memutuskan serat benang. Dan fungsinya juga itu bukan untuk itu saja. Kalau orang dulu katanya fungsi belida itu untuk senjata mereka pada malam hari, untuk berjaga-jaga. Suri merupakan alat yang terbuat dari irisan bambu yang sangat halus dan disusun rapi hingga berbentuk sisir panjang berbingkai pada kedua sisi. Suri ini digunakan untuk mengukur jarak benang secara merata, menentukan lebar tenunan, dan mempermudah keluar masuknya teropong. Pelting terbuat dari bambu berbentuk bulat lonjong, berfungsi sebagai tempat menggulung benang yang siap diproses menjadi sebuah kain. Teropong, alat ini terbuat dari ruas ujung bambu yang kecil. Fungsinya adalah untuk memasukkan pelting yang sudah digulungi benang agar mudah mendorong benang dari kiri ke kanan. Penggolong terbuat dari bambu yang kuat, fungsinya untuk membatasi benang atas dan benang bawah atau persilangan. Tali gun atau tali gurun merupakan alat yang digunakan untuk mengikat benang-benang yang sudah didesain agar tidak mudah lepas. Intinya semua alat daripada gedogan ini harus bentuknya halus untuk menjaga supaya kalau dia kesentuh benang atau menggeser benang itu benang tidak putus. Pembuatan kain tenun Pringgasela diawali dengan mempersiapkan pembuatan benang. Berikut pembuatan sat warnanya. Proses membuat serat itu namanya memintal. Kemudian membuat serat benang dari serat paling kecil sampai yang paling besarnya itu namanya miser. Bahan membuat benang berasal dari kapas, kulit kayu, serat pisang, serat nanas, dan daun palem. Namun, kini benang bisa dibeli dari penjualan di sekitar desa Pringgasela. Sebelum pewarnaan, benang diolah terlebih dahulu. Proses ini disebut mordanting. Mordan ini adalah membersihkan benang dari sisa-sisa bahan kimia yang mungkin melekat di benang pada waktu di pabrik. Itu proses mordanting, pembersihan bahan baku tenun. Bahan yang digunakan dalam mordanting berupa tawas yang dilarutkan dalam air dan dipanaskan sampai mendidih. Kemudian benang yang telah dibasahi dimasukkan ke dalam larutan mordan dan diaduk selama 1 jam. Api dipadamkan dan didiamkan selama 24 jam. Nah setelah itu, setelah benang ini dimordan, maka dibersihkan dari mordan tersebut dengan air bersih. Nah, kemudian diangin-anginkan. Setelah itu benang tidak sampai kering betul, tetapi masih lembab, baru kita warnai. Sambil menunggu proses mordanting selesai, biasanya pengrajin melakukan proses ekstraksi bahan-bahan alami dari tumbuhan untuk mendapatkan sat warna. Ya, bisa dibilang dari sejak dulu sampai sekarang juga, mereka itu selalu memakai pewarnaan alam, natural. Ya. Adapun prosesnya itu, kalau dulu sudah saya bilang tadi itu, dengan mereka memperoleh pewarnaan itu dengan cara diperoleh dari hasil haluat.
Tetapi sekarang untuk kelanjutan yang sekarang ini kami melanjutkannya dengan mempelajarinya dari hasil ataupun dari percobaan-percobaan yang selama ini sering kami lakukan. Untuk warna biru didapat dari daun pohon indigo atau dikenal juga pohon tarum atau nila. Khusus pohon nila ini prosesnya itu spesial prosesnya, tidak sama dengan pewarnaan-pewarnaan yang lain. Untuk menghasilkan warna hijau, bisa menggunakan bahan baku dari daun mangga. Proses ekstraksi dari daun mangga diawali dengan memetik daun mangga yang agak tua, selanjutnya dipotong kecil-kecil. Kalau kita memakai ukuran 2 kilo daun, maka airnya harus 10 liter, kemudian ditambah dengan 2 kilo tawas, kemudian 2 kilo benangnya. Kalau kita mewarnai benangnya itu harus dari 2 kilo benang. Rendaman daun mangga direbus dengan panci dari stainless dan diaduk secara merata selama perebusan. Setelah dirasa cukup, daun mangga diangkat sehingga hanya tersisa cairan warna dari daun mangga. Proses pencelupan dilakukan dengan memasukkan benang yang telah dimordanting sampai kain berubah warna, selanjutnya diangin-anginkan. Benang kita angin-anginkan dulu, setelah kita angkat dari air pewarnaan, tidak begitu kering seperti tadi, agak lembab, baru kita fiksasi namanya. Fiksasi ini istilahnya adalah finishing dari pewarnaan tersebut. Nah, finishing ini atau fiksasi ini kita lakukan dengan 3 bahan atau 4 bahan juga bisa, tetapi harus kita melakukannya satu persatu tanpa kita mencampur bahan-bahan tersebut. Untuk mengikat warna pada benang, proses ini disebut fiksasi. Bahan untuk fiksasi bisa memanfaatkan tawas, kapur, atau abu gosok yang dilakukan dengan mencelupkan benang ke dalam salah satu larutan bahan tersebut. Kemudian, benang kembali diangin-anginkan. Setelah kita fiksasi dengan tawas, kapur ataupun air abu gosok tersebut, maka benang kita angin-anginkan kembali seperti tadi. Setelah setengah kering, benang kita cuci bersih dengan air bersih. Sebersih-bersihnya, kemudian kita angin-anginkan atau kita keringkan di tempat yang teduh dulu, jangan di terik matahari. Pewarnaan selain dari alam juga memanfaatkan pewarna sintetis, yakni zat pewarna yang dibuat dari arang batu bara atau minyak bumi. Zat warna sintetis lebih mudah diperoleh di pasaran, memiliki keragaman warna lebih banyak, dan menyediakan warna terang. Namun, pewarna sintetis belum tentu aman untuk manusia. Alam atau natural ini kita agak repot sedikit, lebih repot dibandingkan dengan pewarnaan kimia. Kenapa saya beralih ke pewarnaan alam? Saya pernah melakukan pewarnaan kimia selama 5 tahun. Saya mengalami cedera di tangan saya, cedera juga di kaki saya, dan saya seringnya merasakan mual dan diare. Setelah menjalani proses pewarnaan, diperlukan beberapa proses yang harus dilakukan sebelum menenun. Yang pertama disebut dengan tajin, yaitu perendaman benang dengan bubur kanji, bubur beras, ataupun bubur ketan. Kalau benang tadi itu adalah katun, bisa kita pakai dengan bubur ketan. Kalau benang yang kita warnai tadi adalah dari kapas, maka yang kita pakai adalah bubur nasi, bubur beras. Adapun kalau yang kita warnain tadi benangnya dari rayon atau fiber, itu bisa kita pakai dengan kanji. Caranya dengan membuat bubur ketan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan benarnya di bubur tadi dengan sambil mengoyak-ngoyaknya sampai bubur tersebut tidak kelihatan. Setelah itu benang kita sisir.
ikat yang sebenarnya kalau orang dulu itu membuatnya dari palamnya. Ini dilakukan untuk memperkuat dan memperhalus serat benang. Setelah benang ini kita tajin, maka proses selanjutnya adalah mengkelus atau menggontong. Begontong atau gontong adalah kegiatan memintal benang dengan alat yang dinamakan penggotong, disertai alat yang dinamakan andir dan ara. Sistem kerja alat ini bersamaan. Ketika ara diputar, maka andir pun ikut berputar. Nah, setelah benang ini selesai kita gontong, proses selanjutnya adalah menghane. Di mana menghane ini adalah membuat motif itu tadi, motif yang sudah kita terangkan tadi, motif apa yang kita mau, maka kita tentukan dari penghanean ini. Proses ini merupakan penyusunan benang pada alat yang bernama anik dan bekerja sama dengan alat yang bernama erek-erek. Untuk membuat kain tenun, pengrajin telah memikirkan dan menentukan paduan warna yang akan dipakai dan disusun sejak awal dari proses merangkai warna benang dalam gigi anik. Nah, setelah penghanean ini selesai kita proses, maka kita akan melakukan proses selanjutnya itu tusuk suri. Tusuk suri ini adalah memasukkan benang satu persatu ke dalam lubang suri atau sisir. Dalam menyusuk suri, dibutuhkan ketelitian dan ketekunan agar benang bisa dimasukkan satu persatu, menyesuaikan dengan motif yang telah ditentukan. Setelah semuanya kita selesai lakukan tusuk surinya, maka kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu menggulung lusi. Adalah proses begulung. Dalam proses ini, diperlukan dua orang pekerja bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Pekerja satu bertugas mengencangkan tarikan gulungan, sedangkan pekerja yang lain bertugas menggulung dan mengatur kerapian benang hasil ranian pada sebuah tutukan. Apabila salah dalam proses ini, akan menyebabkan panjang hasil ranian tidak rata, sehingga susah dalam penenunan. Setelah proses penggulungan selesai, maka tenun atau bertenunnya atau nyeseknya kita mulai. Penenun duduk di lantai dengan posisi kaki berselonjor lurus menekan pada lelagan. Punggung penenun bersandar pada lekot, disertai tali lekot dikaitkan pada apit. Pada posisi ini, memudahkan penenun mengencangkan benang pada waktu menenun. Kekuatan tubuh pengrajin sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kain tenun yang rapat dan kuat. Tetap lurus dan tetap sejajar, tetap lurus sehingga hasilnya itu tidak panjang sebelah. Umumnya, penenun kain pringgasela menggunakan teknik tenun sederhana atau teknik tenun polos. Masing-masing benang lungsi, yakni benang tenun yang disusun sejajar memanjang dan tergulung pada tutukan, saling menyilang naik turun secara bergantian dengan benang yang disisipkan secara horizontal atau disebut dengan benang pakan. Untuk menyisipkan benang pakan yang tergulung dalam plating, diperlukan rongga yang cukup. Untuk itu, tali gun digerakkan ke atas, sehingga terbentuk rongga. Agar rongga tetap terbuka, terlebih dahulu dimasukkan belida ke dalam rongga dan dilanjutkan dibuat posisi menjadi tegak. Dengan perantara teropong yang berisi plating, benang pakan kemudian dimasukkan ke rongga tersebut. Benang tersebut didorong suri dengan diberikan penekanan oleh belida yang bertujuan memadatkan anyaman. Demikian seterusnya, berturut-turut benang-benang lungsi bergantian berada di bawah dan di atas, sehingga dengan demikian terbentuklah anyaman dari benang yang secara keseluruhan membentuk selembar kain.
dengan menggunakan benang yang berbeda warnanya pada lungsin atau pakan, atau pada keduanya memberikan pola atau motif yang berbeda pula. Motif kain tenun Pringgasela memiliki ciri khas sendiri. Pada umumnya, memiliki motif bergaris memanjang. Motif kain Pringgasela merupakan warisan sejak awal kemunculan budaya tenun di Pringgasela. Bahkan motif kain tercipta dari proses bersemedi atau mengambil cerita dari kehidupan masyarakat pada zaman itu. Selain itu, beberapa motif diyakini memiliki khasiat untuk pengobatan. Motif kain tenun Pringgasela itu banyak sekali ya motif-motif yang diwariskan oleh nenek moyang itu banyak sekali, tetapi yang kami proses sampai saat ini kurang lebih ada 8 motif. Motif-motif khas itu antara lainnya yaitu motif pancor boros yang sampai saat ini tetap kita proses karena mengingat manfaat dan fungsinya, yaitu dalam bentuk ikat pinggang yang dipakai pada waktu selesai melahirkan. Motif pengantin mandi namanya. Ya, motif ini biasa dipakai itu untuk pengantin yang dimandikan selesai acara resepsi perkawinan. Ya. Sarim nanti. Ya, sarim nanti. Motif ini banyak sekali peminatnya. Motif pasung juga tetap kita buat karena banyak peminatnya. Motif osap ini ada nilai mitos di sana karena menurut orang-orang tua itu untuk pengobatan penyakit kulit. Motif dulang mas yang ini masih ada yang kita simpan, yang tadi yang umurnya sudah beratus tahun itu, ini namanya motif dulang mas. Di mana motif ini dipakai pada acara makan pengantin karena suguhannya itu dari dulang, istilah orang situ namanya dulang. Hanya dibuatkanlah dia sebuah motif yang namanya motif dulang mas. Ya, di mana kedua mempelai itu berhadapan, maka disebutlah dengan dulang mas berandangan namanya. Motif apit bangke namanya, tetap kita buat juga sampai sekarang, khusus untuk anak-anak mereka yang kakaknya meninggal dunia dan adiknya meninggal dunia, maka dibuatkanlah jadi sebuah motif yang namanya motif apit bangke untuk tolak bala. Langit-langit. Adapun dengan motif ini tidak pernah kita buat lagi karena prosesnya sangat rumit. Pernah saya coba membuatnya tapi rumit sekali, tetapi tetap ada karena fungsi dan tujuan orang membuatnya dulu itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya sampai saat ini masih ada yang mungkin umurnya juga sudah beratus-ratus tahun dan itu sudah diyakini itu untuk pengobatan dan selalu dipakai dalam acara ritual, yaitu pada acara kematian. Tenun Pringgasela memiliki ukuran panjang yang beragam dengan lebar mencapai 4 meter. Untuk menghasilkan satu hasil tenun, dibutuhkan waktu minimal mencapai 2 minggu, tergantung pada ketekunan pengrajin. Karena membuatnya sangat lama gitu. Kalau kami hitung-hitung ongkos kami tidak seberapa. Kami hanya menghasilkan 3.500 per hari. Sudah kami hitung. Kalau dilihat dari proses, kemudian nilai seni dan budayanya itu masih sangat-sangat murah. Selama ini yang paling sulit yang kami hadapi itu pemasaran. Misalnya tenun kita sudah jadi, kadang-kadang tidak ada yang... Ini bagaimana sih pemerintah membantu kami permodalan dan pemasaran. Itu yang diharapkan dari dulu. Walaupun banyak masalah yang dihadapi, hingga kini tenun Pringgasela masih tetap diproduksi oleh masyarakat Pringgasela. Bukan hanya karena faktor ekonomi, namun tenun Pringgasela sudah menjadi jati diri desa Pringgasela
yang mengandung seni, budaya, sejarah, dan nilai sosial masyarakat Pringgasela. Kalau tenun ini punah, ya mungkin jati diri orang Pringgasela itu hilang juga dengan sendirinya. Kenapa? Karena tenun ini adalah merupakan jati diri Pringgasela itu sendiri, masyarakatnya itu sendiri.